Halo Sobat Rumah Belajar Biologi. Apakah sahabat pernah mengalami gangguan kesehatan seperti pilek atau flu? Flu atau influenza merupakan salah satu contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya merugikan manusia. Lalu, apakah semua virus itu merugikan? Jika tidak, apakah ada peran virus yang menguntungkan selain yang merugikan? Yuk, kita simak penjelasannya setelah yang satu ini. Nah, Sobat Rumah Belajar Biologi, adapun kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini yaitu KD 3.5, menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui pengertian virus. Yang kedua, mengetahui peranan virus yang menguntungkan. Dan yang terakhir, yaitu mengetahui peranan virus yang merugikan. Nah, Sobat Rumah Belajar Biologi, ngomong-ngomong ada yang tahu nggak sih virus itu apa? Pasti kalian semua sudah familiar dong dengan kata virus. Apalagi sekarang ini kita hidup di masa pandemi di mana semua orang menyebutkan kata virus. Lalu apa sih virus itu? Virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang bereproduksi di dalam sel inang yang hidup, dan dia ukurannya sangat kecil. Setelah mengetahui pengertian virus, pasti sobat semua pikirannya negatif dong ya, apalagi setelah mendengarkan kata virus. Apalagi di masa pandemi ini, yaitu penyakit COVID-19 tersendiri, tak lain penyebabnya juga dari virus. Padahal sebenarnya peran dari virus itu juga ada yang menguntungkan loh teman-teman. Apa saja sih? Mari kita simak. Peran virus yang menguntungkan pertama yaitu produksi vaksin. Sobat sekalian pasti pernah menerima vaksin kan? Entah itu vaksin campak, cacar, dan polio. Serta yang terbaru ini pasti deh sobat semua sudah menerima vaksin untuk COVID-19 kan? Entah itu berupa Sinovac, AstraZeneca, maupun Moderna. Nah, sebenarnya isi vaksin itu apa ya? Vaksin itu berisikan virus yang telah mati atau dilemahkan dan kemudian disuntikkan ke dalam tubuh. Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh tersebut memiliki tujuan yang baik loh, agar sistem imun kita dapat merekam dan membentuk antibodi. Jadi, ketika tubuh diserang oleh virus, entah itu virusnya sama atau serupa, secara otomatis tubuh kita sudah siap untuk menyerang dan mematikan virus tersebut. Peran virus yang menguntungkan kedua yaitu sebagai viroterapi. Tidak hanya sebagai bahan untuk produksi vaksin, ilmuwan juga menemukan cara pengendalian terhadap penyakit kanker yang disebabkan oleh virus. Nah, cell killing effect pada virus itu digunakan untuk viroterapi yang nantinya akan membunuh sel kanker dalam tubuh. Peran virus yang menguntungkan ketiga adalah produksi antitoksin dan insulin. Tentu saja, antitoksin dan insulin ini berbeda ya teman-teman. Virus itu digunakan dalam pembuatan antitoksin dengan cara kerja menggabungkan DNA virus dan gen yang sifatnya menguntungkan. Setelah itu, DNA virus akan menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri, yang nantinya sel bakteri tersebut mengandung gen manusia yang dapat membuat antitoksin tadi. Sedangkan untuk insulin, jadi selain bisa dibuat antitoksin, juga bisa dibuat insulin.
Nah, virus penyebab kanker nanti itu dicangkok dengan gen penghasil insulin bakteri, yang nantinya bakteri itu akan berkembang biak sekaligus memproduksi insulin di dalam tubuhnya. Seperti itu. Kita next ya sobat. Adapun peran menguntungkan dari virus yang keempat, yaitu peranan di bidang lain. Maksudnya apa sih? Yaitu setelah disebutkan adanya peran-peran yang menguntungkan dari virus di atas tadi, masih ada peran yang menguntungkan dari virus dari bidang lain. Contohnya di bidang pertanian, yaitu sebagai pengendali hama serangga salah satu kelompok virus. Misalnya, bakulovirus, yang memiliki kemampuan untuk menginfeksi serangga hama dan arthropoda hama lainnya. Bakulovirus kemudian ditanamkan pada gen tanaman pertanian yang akan mengakibatkan larva serangga yang memakan tumbuhan tadi akan terinfeksi dengan bakulovirus tadi dan lama-kelamaan akan dapat merusak jaringan tubuhnya sehingga serangga hama dapat dikendalikan populasinya dengan menggunakan bakulovirus tadi. Nah, kira-kira pasti teman-teman sudah tahu kan peran-peran yang menguntungkan dari virus? Setelah mengetahui peran-peran menguntungkan dari virus, sekarang kita lanjut ke peran yang merugikan dari virus ya sobat. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa virus dapat menyebabkan berbagai macam penyakit ya sobat. Adapun penyakit yang disebabkan oleh berbagai macam virus itu, pertama, influenza. Biasanya juga disebut sebagai pilek. Flu ini menyerang paru-paru, hidung, dan tenggorokan. Anak-anak, orang dewasa, yang lebih tua, yang lebih muda, wanita hamil, bahkan orang tua pun bisa terkena influenza ini. Dan gejalanya itu meliputi demam, menggigil, nyeri otot, batuk, sakit kepala, dan kelelahan. Biasanya hal-hal itu memicu untuk terjadinya influenza. Penyakit kedua yang disebabkan oleh virus yaitu COVID-19, penyakit virus corona atau COVID-19. Nah, virus ini atau penyakit ini merupakan penyakit yang jenisnya menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Apalagi penyakit ini sedang marak-maraknya ya teman-teman. Jadi, tetap jaga kesehatan ya dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Penyakit yang ketiga yaitu gondok atau pembengkakan pada kelenjar. Pembesaran kelenjar abnormal berbentuk kupu-kupu di bawah jakun atau tiroid. Nah, teman-teman bisa sambil melihat tangan yang di samping saya ya. Selanjutnya, ada penyakit polio. Penyakit ini menyerang sistem saraf. Dan yang selanjutnya ada cacar, rabies, dan ebola. Untuk cacar, merupakan penyakit kulit berupa bisul yang berair. Untuk rabies, dia biasanya menyerang otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan ebola, dia menyebabkan pendarahan di usus besar. Jika tadi sobat melihat contohnya hanya pada manusia, adapun peranan virus yang merugikan pada hewan dan tumbuhan. Untuk yang pertama, pada hewan dulu ya, yaitu pertama tetelo atau NCD. Penyakit ini biasanya menyerang pada sistem saraf itik dan ayam. Ada juga nama FMD. Nah, ini merupakan penyakit pada kuku atau ulat di hewan ternak. Dan yang terakhir yaitu rabies, biasanya terjadi pada hewan. Nah, dan yang terakhir ini ada peranan virus yang merugikan pada tumbuhan. Jadi tidak hanya ada pada manusia dan hewan, tetapi peranan virus yang merugikan ini juga ada pada tumbuhan ya teman-teman. Yang pertama yaitu tungro, merupakan virus yang menyerang tanaman padi dan menyebabkan padi tersebut terlihat kerdil atau pendek. Dan yang kedua ada mosaik,
Virus ini dia menimbulkan bercak putih atau kuning pada tembakau. Nah, itu tadi sobat belajar rumah biologi, peran dari virus yang menguntungkan maupun merugikan. Maka sudah berakhirlah materi yang kita pelajari pada pertemuan ini. Terima kasih sudah mampir ke channel ini dan tunggu video-video pembelajaran menarik lainnya, dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Terima kasih.